Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat Injil yang tidak terlalu panjang, dikatakan bagaimana Yesus memperlihatkan siapa dirinya. Memang tadi dilihat bahwa Yesus itu keturunan Daud, benar. Tetapi di dalam posisinya, dia tidak secara kedagingan, tidak semata-mata keturunan Daud, tapi dia representasi Tuhan, Allah sendiri, Allah yang hadir. Maka pada saat Yesus menunjukkan siapa dirinya, dikatakan di sana, orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia. Saya tertarik untuk menggarisbawahi kata mendengarkan. Jadi jangan pernah lupa orang tidak mungkin bisa melakukan kalau belum mendengarkan. Jadi bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah kalau kita sendiri tidak mau mendengarkan Tuhan? Lalu bagaimana kita bisa mendengarkan Tuhan kalau bukan melalui firman-firman-Nya? Apa yang kita baca dalam kitab suci? Apa yang ditegaskan kembali oleh Paulus, Petrus? Apa yang ditulis oleh para nabi? Semua memperlihatkan apa maunya. Dan bagaimana para nabi ini dituntun oleh maunya Tuhan, kehendak Allah. Jadi saya pun sama. Kalau saya berhadapan dengan ayah saya tunduk taat. Pada saat ayah itu mengatakan, saya ingat setiap pagi itu saya mendapat tugas sejak kecil adalah apa? Ngelap sepatu ayah. Karena ayah itu tentara, sepatunya harus selalu mengkilat. Dan itu tugas Eko. Dan kalau ayah itu berkata, "Ko, lap." Saya sudah tahu, ayah mau sepatunya mengkilat. Dan saya senang kalau dipuji, bagus. Walaupun pujiannya jarang, tapi jelas bahwa apa yang saya persembahkan kalau tidak ada komplain dari ayah, tentunya itu berarti apa? Sudah sesuai dengan kehendak ayah. Jadi, saya dengarkan dahulu apa maunya. Tugas kedua setelah mengelap sepatu adalah apa? Ngelap sepeda. Itu dilakukan. Jadi, suatu hari ayah berkata, lihat, gearnya belum bersih, kotor. Saya lakukan apa maunya Bapak. Jadi mendengarkan dahulu, baru kita bisa melakukan. Jadi bukan terbalik, melakukan dahulu, baru yang nggak bisa dibenar salahkan karena kita tidak tahu sumbernya dari mana, arahnya tidak jelas. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita mau mendengarkan maunya Tuhan, saya senang sekali dengan apa yang tertulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dikatakan apa? Memang setiap orang yang mau hidup saleh dalam Kristus akan menderita dianiaya. Nah, saat-saat ini kadang-kadang ada beberapa orang yang berkata, "Romo, untuk saat ini kita itu hanya bisa nerima nasib ya." Ya sudah, semua orang nerima nasib apa adanya. Suatu saat pada saat saya merenungkan itu, tiba-tiba saya baca di sebuah koran, ada sebuah ungkapan yang lebih menarik bagi saya. Dia mengatakan, penulis itu, mari kita mengatur nasib, bukan menerima nasib. Nah ini bagus. Mengatur nasib kita. Jadi bukan hanya menerima apa adanya. Jadi kalau menerima, kita akhirnya seperti yang dikatakan oleh beberapa uskup, kita tidak produktif. Kita tidak bisa apa-apa karena menerima nasib. Lah kalau mengatur nasib, kita bukan melawan, tapi kita berdaya dengan situasi ini. Punya daya, punya kemampuan. Jadi dikatakan di sini bahwa penderitaan itu tidak pernah membuat saya hanya menerima nasib. Penderitaan dalam hidup seorang Kristiani harus dilihat dari kacamata ini kesempatan untuk mengatur kehidupan saya dengan cara lain.
Maka di sana dikatakan, setiap orang yang mau hidup saleh dalam Kristus akan menderita. Jadi jangan dikatakan, oh memang nasibnya mengikuti Kristus adalah menderita. Yesus pun tidak menerima nasib di salibnya. Ia mengatur nasibnya dengan berkata apa? Terjadilah semuanya seturut kehendakmu. Jadi Yesus bukan hanya menerima begitu saja, tetapi menerima dengan mengerti bahwa angkan Allah ini adalah untuk kebaikan. Nah, menarik, untuk kebaikan. Memang sering apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan untuk kebaikan. Nah, pertanyaannya, untuk kebaikan siapa? Kita hanya selalu berpikir, untuk kebaikan saya, maka saya seperti ini. Untuk kebaikan semua orang. Untuk kebaikan orang-orang yang kita sayangi. Apakah saya sudah melakukan sesuatu untuk kebaikan orang-orang yang dekat pada kita? Jadi, kalau ayah saya disiplin keras kepada anaknya, itu bukan hanya untuk kebaikan ayah supaya Eko nurut, bukan. Tetapi untuk kebaikan anak-anaknya. Saya ingat ayah itu selalu berkata, "Ndak perlu merokok. Saya tahu kamu merokok, oh tak antem gue." Maka apa yang terjadi? Wah, sama sekali saya tidak mau merokok. Sampai suatu saat saya ketahuan merokok karena teman-teman nyuruh saya merokok. Oh, saya dihajar habis, saudara-saudara. Saya dilempar dengan sepatu tentara. Anda tahu sepatu tentara nggak ada yang ringan. Besar sekali. Dan sepatu tentara itu dilempar dan mendarat dengan empuk di mulut saya. Gigi saya patah. Saya kabur dari rumah. Saya jengkel, saya marah kepada ayah. Namun peristiwa itu membuat sekarang saya melihat, wah syukur. Ayah itu menyuruh saya jangan merokok, supaya saya sehat. Dan syukur sampai sekarang saya tidak pernah merokok. Demi kebaikan siapa? Bukan untuk ayah, supaya ayah dipandang hebat, bagus. Bukan, demi kebaikan anak-anaknya. Dan saudara-saudara saya pun tidak ada yang merokok. Demi kebaikan siapa? Anak-anaknya. Jadi ini kebaikan yang kita lakukan, penderitaan yang kita lakukan, harus selalu ditanyakan, demi kebaikan saya doang? Atau demi kebaikan orang-orang di sekitar kita? Ini mengatur nasib, bukan menerima nasib. Dan kalau kita sudah berani menerima penderitaan sebagai bagian dari perkembangan hidup kita demi kebaikan bersama, maka kita harus berpegang pada sesuatu. Tadi dikatakan dalam surat kepada Timotius, hendaklah berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Jadi kalau kita menerima penderitaan, kita harus berpegang pada kebenaran. Apa artinya? Bahwa kebaikan, penderitaan yang saya alami tidak akan pernah sia-sia. Itulah yang diajarkan setiap Jumat pertama. Hati kudus Yesus. Hati kudus Yesus adalah teladan bagi kita untuk berkorban. Pengorbanan Kristus adalah contoh teladan bahwa apa yang dia lakukan untuk kebaikan orang lain. Maka kita pun sama secara khusus dalam setiap Jumat pertama kita berdevosi, menunjukkan cinta, menunjukkan rasa tobat, silih Tuhan. Hari Jumat pertama ini saya akan isi dengan rasa pertobatan. Bahwa ini adalah cara saya untuk menunjukkan bahwa saya ingin berubah. Ingin mempunyai hati seperti putramu. Yang seperti apa? Yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Maka semoga di hari Jumat pertama ini
kita pun mempunyai hati yang penuh welas asih. Hati yang bukan hanya berani berbagi kasih, tetapi hati yang berani mengakui kelemahan, berani mengakui kerapuhan, dosa, dan ketidakpantasan. Saudaraku, untuk menjadi baik, kita membutuhkan Tuhan. Untuk menjadi benar, kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus dalam hati kita. Maka marilah kita buka hati kita, agar Allah yang sungguh menggerakkan kita untuk tetap setia dalam buah-buah kasih dan kebaikan.